10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salam, selamat siang dan sampai ketemu lagi. Kita sudah ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang satu tema yang penting, sambungan dari yang kemarin, yaitu bagaimana hari-hari ini kita perlu hidup dalam kirbat dan anggur yang baru. Sebab itu yang diperlukan saat ini untuk bisa membuat kita dan lingkungan kita, kota-kota dan bangsa-bangsa berubah. Oleh karena itu, mari kita akan dengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami percaya kami perlu pertolongan. Bahkan kami melihat hari-hari ini banyak orang berseru, sampai penyanyi semuanya menyatakan perlu pertolongan Tuhan. Berjalan bersama dengan kebenarannya, bekerja sama dengan semua pihak seturut dengan firman. Kami percaya ini waktunya Indonesia akan merasakan hal yang luar biasa. Kami bersyukur buat waktu ini, karena kami tahu pertolongan-Mu sudah mulai kelihatan dan terus kelihatan di negeri kami. Diberkatilah kami semua, urapi hamba-Mu, urapi yang mendengar, agar pendengaran dan pengertian kami semakin kuat untuk hidup dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi, terutama jemaat yang di rumah, teman-teman kita dan bangsa-bangsa yang mungkin tidak mengerti bahasa Indonesia, bisa terjemahkan oleh yang bisa. Hari ini kita lanjutkan firman Tuhan yang kemarin kita baca. Kalau kemarin kita baca dari ayat yang atas 36, maka kita hanya baca ayat 38 sampai 39. Lukas 5 ayat 38 39. Demikian firman Tuhan. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Bapak Ibu, pengertian firman Tuhan ini adalah, saudara, kita harus berubah. Ketika terjadi perbedaan itu, Yesus berkata, harus kirbatnya dibarukan. Bukan ditambal-tambal, saudara. Dan kemudian anggurnya juga anggur yang baru. Tapi saudara, dia mengingatkan, orang lebih suka anggur yang tua, yang lama. Sehingga saudaraku, mereka tidak mengalami pembaharuan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengingatkan, saudaraku perlu kirbat yang baru. Seperti yang saya jelaskan kemarin, kirbat yang mau dibaharui, saudara, adalah kirbat yang mau, saudara, dioles, dikeluarkan anggur yang lama yang tinggal di dalamnya, kemudian kirbatnya itu dioles minyak, saudara, supaya agak lembut, kemudian direndam air. Kemudian saudara dioles minyak lagi, direndam air, dan kemudian dijemur lagi. Artinya saudara ada pembaharuan, ada proses saudara supaya saudara menjadi baru kembali. Demikian juga kita. Saat ini akibat pandemi COVID-19 banyak hal yang berubah, saudara. Saudaraku, tetapi perlu diingat, hanya satu yang tidak berubah, yaitu Tuhan Yesus, firman-Nya dan kasih-Nya. Saudara, ini penting kita ketahui. Sebab kasih Tuhan tetap menyertai kita. Kata marilah kita berpegang dan bersandar kepada Dia yang kokoh dan tidak berubah, serta janjinya membawa kepada keselamatan, damai sejahtera, serta memberi kekuatan, pengertian dalam segala keadaan, saudara. Sebab Yesus adalah penasihat ajaib. Dia adalah Jehovah Rafa, penyembuh bagi yang sakit, saudara. Firman Tuhan di atas berkata, marilah kita memakai kirbat yang baru dan mengisi anggur yang baru pula. Saudara, padahal Tuhan Yesus berkata, ganti dengan kirbat anggur yang baru, jangan ditambalkan nanti rusak. Artinya saudaraku, mari kita mau dibaharui dengan kondisi hari ini, beribadah tidak lagi seperti biasa. Bahkan saudaraku, kalau kita beribadah seperti biasa dengan menabrak rambu-rambu yang ada, maka akan terjadi saudaraku banyak orang yang sakit. Tapi perlu ada perubahan yang besar, saudaraku. Hal-hal yang membuat saudaraku gereja menjadi gereja yang hidup, gereja yang menjadi garam dan terang. Di sini yang perlu dipahami kita sebagai orang yang mau dibaharui,
harus mau meninggalkan pola-pola yang lama, masuk dalam nilai-nilai yang baru. Apa itu? Pertama, ini saatnya orang percaya bersatu, berdoa, bekerja sama, saling bergandengan tangan mengatasi pandemi COVID-19. Bukan hanya satu kota, tapi satu bangsa dan sedunia. Saya ingat tadi malam, saudaraku, Damai Indonesia, jaringan Donald Trump, semua home bersatu berdoa. Bahkan dari Cina datang, saudaraku, menceritakan bagaimana perlunya pertolongan Tuhan dan kesehatan. Saudara, kita bisa melihat bagaimana ada, saudaraku, juga ada satu lembaga yang selama ini mengadvokasi para hamba-hamba Tuhan supaya kuat, CLOC namanya. Saudaraku, itu bisa mengimpor bahan-bahan baku untuk APD dan sebagainya untuk menolong. Kenapa, saudara? Ini saatnya kita bersatu. Saudaraku, berdoa, merendahkan diri. Saudaraku, berbalik dari cara hidup yang jahat, saudara. Kedua, tinggalkan sikap egosentris. Sesuai dengan dikatakan Tuhan, mari kita sangkal diri, pikul salib, dan berkata, aku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada dalam aku. Saudaraku, ini saatnya kita saling tolong-menolong. Saudara, yang kuat menanggung yang lemah. Jangan, saudaraku, orang yang lemah kita jatuhkan. Saudara tahu, saya sering bagikan kepada jemaat, kepada kita semua, orang Kristen yang ingin dibaharui selalu berkata, menghargai kelebihan orang lain dan mengoreksi kelemahan kita, saudara. Bukan mengecam kelemahan orang lain, mengangkat diri kita sendiri. Itu namanya saudaraku ego. Saudara, itu penting sekali. Saat ini jika kita saling mengecam, menjatuhkan, iblis akan senang. Karena umat Tuhan bingung, saudaraku. Lalu dia berkata, mana yang kita ikuti? Sudahlah, pendeta boleh saja bertengkar. Mereka ini kan semua hamba Tuhan yang harus kita ikuti. Karena Alkitab berkata, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Lalu mereka akan tinggalkan gereja. Mereka akan bingung, saudara. Oleh karena itu, mari saatnya kita saling mendoakan. Baik di desa, saudara-saudara yang luar biasa dengan hal-hal yang baru. Ini saatnya. Orang yang berdoa ingin mujizat, mari kita dukung. Orang yang berdoa, saudaraku, sambil berjalan turun ke lapangan, mari kita dukung. Saudara, orang yang mungkin saudaraku juga mengingatkan supaya orang mengikuti pemerintah, itu baik, saudara. Karena saudaraku, jika Tuhan yang suruh, banyak hal yang kadang-kadang di luar pemikiran kita. Waktu Petrus saja melihat kepada Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, saudaraku, mereka berkata itu hantu pertama. Tapi ketika dia lihat Yesus berkata, Tuhan Yesus, kalau itu engkau, ajaklah aku bersama engkau. Lalu Yesus berkata, marilah. Ketika dia berjalan dalam perintahnya, maka Petrus bisa berjalan di atas air. Nah, saudara, masalah pernyataan Tuhan kepada setiap orang itu eksklusif, saudara. Tidak bisa kita mengerti dengan orang lain. Makanya, padahal Tuhan Yesus berdoa supaya semua jadi satu, seperti Dia dan Bapa satu. Kita baca Yohanes 17 ayat 21, saudara. Inilah doa. Inilah doa Tuhan Yesus. Dia katakan Yohanes 17 ayat 1, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, ini artinya apa? Mari kita bersatu supaya dunia melihat, wah, perbedaan itu membuat mereka kuat. Bukankah dalam 1 Korintus 13, 14, 15 kita melihat kasihlah yang perlu dibangkitkan. Tubuh sampai 16 itu berkata, kita perlu saling menopang satu dengan yang lainnya. Saudara, jangan buat domba-domba itu jadi bingung, saudara. Biar domba itu mereka hidup dengan damai sejahtera di mana mereka digembalakan. Saudaraku, jadi jika di sekitar kita kena corona atau mereka tidak disiplin, saudaraku, jika kita biarkan akan menulari semua. Jika ada kelaparan, tidak memiliki hal yang perlu untuk keselamatan mereka, akan buat mereka menjarah, bahkan menularkan penyakit yang ada padanya. Mereka mungkin sakit hati dan berkata, kalau gitu lebih semuanya. Kalau di orang Batak bilang, dang biho, dang biau, tumagu, tubegu, padumu di tanah rara. Artinya, dia berkata, nggak di kau, nggak di aku, udahlah kita masuk neraka semua. Saudara, ini bisa terjadi. Oleh karena itu, mari salurkan kasih Tuhan sebagai garam dan terang. Ini saatnya kita bersekutu dengan benar. Bersekutu bukan dengan topeng, saudaraku. Bukan untuk menunjukkan kehebatan kita. Tapi kita belajar seperti Yesus.
Itu Tuhan Yesus berkata, bagaimanakah kasih yang sebenarnya? Dia menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati, saudara. Berkorban, tidak memikirkan dirinya. Oleh karena itu, mari kita bersekutu dengan benar satu dengan yang lainnya. Saya senang di kota kami, di kisaran ini, Badan Usaha Antara Gereja bertemu dan kemudian berbuat sesuatu diakonia. Tiap gereja juga membantu jemaatnya, tapi ada orang di luar kita yang bukan juga saudaraku gereja kita, bukan mungkin saudaraku Kristen, tapi karena saudaraku firman Tuhan mengajar kita, berdoalah dan berusaha mensejahterakan kota di mana engkau aku buang. Kesejahteraan kotamu, kesejahteraanmu juga. Saudara, ini hal yang penting. Oleh karena itu, mari kita bangun persekutuan yang benar. Amin, saudara. Amin, saudara. Ibrani 10:25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa. Saya ada bersekutu dengan teman-teman tim beberapa gereja di Sumatera, kemudian Indonesia, kemudian saya ikuti juga bagaimana persekutuan dengan jaringan doa, dengan tim-tim yang lain. Kenapa? Kita perlu diisi, kita perlu diteguhkan, saudaraku. Ini hal yang penting bagi kita. Yang ketiga, ini saatnya kita menjaga kota kita dengan membagikan kebenaran firman Tuhan. Di mana firman Tuhan sudah jelas katakan, tunduk pada pemerintah. Kalau ada orang yang mungkin bandel, tidak mau melakukan apa yang diperintah, mari kita ingatkan dengan bijak, dengan firman, dengan kelembutan, saudara. Saya melihat beberapa orang jadi iya ya, aku nggak ngerti. Ada dia baru pulang dari rumah sakit mengambil obat di tempat rumah sakit rujukan, dia nggak ngerti, dia pulang. Saya ingatkan, saudara, dia oh ya terima kasih lah. Dia ganti pakaian, dia lakukan apa yang penting, saudara. Karena apa? Kita mengasihi, saudara. Ini hal yang penting. Ada orang kerja di rumah sakit, saya ingatkan dia. Karena apa? Saudara, ini penting. Saudara, kita juga menyadari, saudara, kita perlu ditudungi oleh Tuhan dalam Mazmur 91. Kalau tadi Roma 13 berkata, mari kita tunduk pada pemerintah, kita lakukan dengan bijak. Mazmur 91 kita berdoa untuk kota kita ditudungi, keluarga kita ditudungi, orang-orang sakit kita doakan. Ada orang yang saudara kena COVID positif di kota kami, teman-teman kami yang dulu dari muda bersama dengan kami, kita kirimin kata-kata yang membangun. Ada yang menelepon, ada yang memberikan kata-kata yang membangun supaya dia kuat, dia teguh. Apalagi dia suami istri kena, anaknya juga kena, saudaraku. Saudaraku, anaknya ditinggalkan, harus diantar makanan, saya datang ke pintu karena ODP. Orang sekitarnya, saudaraku, merasa khawatir. Nah, ini saatnya kita melakukan sosialisasi, memberitahukan kepada tim, saudara. Ini hal yang penting. Saudara, bukan saatnya sekarang saling mengecam. Kita perlu saling menolong. Amin, saudara. Kita sadari, saudara, apa? Kesejahteraan kota kita lah, kesejahteraan kita. Seperti yang tadi saya katakan, Jeremia 9:7 katakan, mari kita upayakan kesejahteraan kota kita. Saudara, boleh dengan diakonia, boleh dengan doa, boleh dengan saudaraku, kita kirimkan juga kalau ada khotbah yang bagus dari gereja lain, kita kirimkan ke jemaat kita. Kita nggak usah takut soal perpindahan, karena selama yang diberitakan Yesus itu baik. Selama yang tinggikan Yesus, itulah yang diinginkan oleh murid-murid Tuhan, saudara. Sebab Yesuslah tempat perlindungan kita, bukan denominasi, saudara. Kita akan bilang nanti gereja kami besar, nggak usah, saudaraku. Karena gedung dan orang ini, saudaraku, bukan itu ukurannya. Bagaimana mereka bertumbuh dan jadi garam dan terang. Yang keempat, bangkitkanlah jiwa pelayanan kepada setiap anak-anak Tuhan. Sebab kita datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani seperti yang Kristus katakan. Kita baca Lukas 22 ayat 26 sampai 27 berkata, saudaraku, Lukas 22 ayat 27 berkata, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu adalah menjadi sebagian yang paling muda dan mimpin sebagai pelayan. Siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudaraku, ambillah bagian apa yang bisa kita lakukan. Yesus berkata, aku melayani. Padahal suatu waktu saja mereka memperjamuan kudus, saudaraku, di loteng itu, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, bagaimana kita? Maukah kita melayani jemaat, melayani orang yang perlu? Saudara, saya kadang-kadang bingung di hari-hari seperti ini, bukan kita mau melayani. Saudara, banyak hal yang kadang-kadang kita lakukan itu bisa disalah mengerti oleh orang lain karena kita ingin melayani. Tapi saya melihat bagaimana kesaksian seorang pilot yang sembuh. Saudara, dia berkata ketika dia sakit, dia nggak memikirkan bagaimana dia sembuh.
Tapi dia berkata, supaya kalau aku diangkat Tuhan, aku meninggal, aku layak dia. Dia mendoakan orang sekitarnya, memberikan makanan. Saudara, itu hal penting. Saya melihat bagaimana 17 orang saudara yang terkena COVID di Singapura gereja, saudara. Mereka sadar apa maksud Tuhan, lalu mereka berdoa, mereka mengatasi, mereka semua sembuh, dan mereka memberi darahnya untuk tempat untuk penelitian. Karena mereka berkata, aku jadi garam dan terang. Bagaimana kita sekarang ini, para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, saatnya kita melayani, saatnya kita berkorban, saatnya kita memberikan yang terbaik, saudara. Ini yang penting. Yang kelima, saat sekarang ini banyak orang yang letih lesu beban berat. Karena itu mereka perlu kita bawa menemui dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, serta belajar kepadanya. Sebab Matius 11 ayat 28-29 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang pasang dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus mengajar, menyampaikan, bawa orang letih lesu kepada dia. Saudara, kok ini saatnya kita bawa Yesus kepada mereka. Nah, kalau mereka dilawat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bawa mereka supaya belajar kepada Yesus. Muridkan mereka supaya mereka mengerti Yesus itu luar biasa. Itu soalnya Paulus ketika dia sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia berubah menjadi murid. Dia melayani tengah penderitaan. Dari saudaraku penjara pun dia menulis surat. Saudaraku Petrus, saudaraku, ketika dia akan saudaraku disalibkan terbalik, dia masih melayani. Dia masih saudaraku membawa orang-orang sekitarnya, bahkan para prajurit itu ada yang bertobat. Karena apa, saudara? Karena itulah salah satu ciri murid. Saudaraku, oleh karena itu, jika mereka mau terbuka hatinya kepada Tuhan Yesus, mereka jadi muridnya, maka mereka mengalami kelegaan dan jiwanya mendapat ketenangan dan salam. Oleh karena itu, anggur yang baru itu beda. Kita datang bukan untuk dilayani melayani. Kita datang untuk memperkenalkan mereka kepada Yesus, dan mereka menjadi murid Yesus, saudaraku, bukan pengikut denominasi tertentu. Ini saatnya, saudaraku, bahkan saya lihat bangsa-bangsa bersatu. Saudara, mari kita membangun keluarga kita supaya melayani sungguh-sungguh. Kesimpulannya, saat kita menggunakan kirbat yang baru dan anggur yang baru itu, akan banyak orang yang letih lesu, beban berat, mendapatkan kelegaan datang kepada Yesus. Sebab apa? Yesus yang paling utama, Yesus yang tinggikan. Kedua, bila mereka mau pikul kuk yang dipasang oleh Tuhan, mereka mau dimuridkan, mereka mengalami hidup yang kokoh, tenang, dan salom. Mereka akan mampu tetap tegar dan terus melangkah di masa sukar. Mereka menjadi Kristen Raja Wali, saudara. Itu yang kita perlukan, saudara. Orang Kristen yang tenang, yang bisa akan bawa kelegaan di mana-mana. Saya yakin, saudara, itu yang diperlukan hari-hari ini. Kepada kita semua yang ada di sini, yang mendengar ini, mari kita bangkit dari orang demikian. Tapi kalau ada di antara kita yang sakit, mari kita doakan. Saudaraku, saya percaya Tuhan Yesus mengasihi orang yang unity, merendahkan diri bersatu. Oleh karena itu, maukah kita berdoa saat ini, saudara? Kita berdoa buat saudaraku para medis yang berkorban. Kita berdoa buat orang-orang. Saudara, kami ada tim medis yang ada di Aceh. Mereka melayani. Saudaraku, mereka tinggal di sana. Ketika kondisi seperti ini, mereka bilang hal yang luar biasa terjadi. Ketika selama ini mereka adalah orang misi kita, mereka sulit untuk bergabung. Tapi hari ini terbuka semua. Kenapa? Tuhan sedang membuka jalan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Biarlah yang mendengarkan ini, Tuhan, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang dihantui ketakutan Engkau berikan kelegaan dan ketenangan. Kalau ada di antara mereka yang ingin mengalami perjumpaan denganmu, karena Engkau berkata, datanglah yang letih lesu beban berat, Engkau akan berikan kelegaan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ini. Saudara yang sakit, saudara yang lemah, mari angkat tanganmu, katakan dalam hatimu, serukan Yesus masuk dalam hidupmu, biar menjamah hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dia. Buka hatimu, katakan di dalam hatimu, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jamahlah hidupku, tuntunlah aku. Ketika kau merasakan kelegaan, berkata, aku mau jadi muridmu, Tuhan. Sebab ketika kita menjadi murid, kita akan diajar firman Tuhan. Kita akan berdiri dalam firman Tuhan yang kokoh, sehingga ketika badai datang, kita akan tegak berdiri. Sebab kita akan disiapkan menjadi orang Kristen yang teguh, orang Kristen yang menjadi Kristen Raja Wali. Dimuliakanlah namamu, Tuhan Yesus. Diberkatilah bangsa kami, diberkati presiden kami, diberkati para medis, diberkati semua orang yang mengambil bagian. Biarlah gereja-gereja berubah, orang percaya berubah, menjadi kirbat yang baru. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Untuk Tuhan jadi berkat, menjadi garam di tengah-tengah suasana bagaimanapun. Dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Saudaraku, mari angkat tanganmu, terimalah berkat besar dari Bapa Yahweh. Anugerah kasih
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin hidup dari hari ini, esok sampai Maranatha, sehingga engkau akan tetap memahami kebenaran dan hidup giat melakukan yang terbaik, bukan untuk kita melayani dan memberkati banyak orang. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama berkata amin, amin, amin. Haleluya. Salam.